Sejak diluncurkan pada 2018, Dana telah menjadi salah satu pionir dalam transformasi keuangan digital di Indonesia. Dengan lebih dari 200 juta pengguna, Dana terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan digital yang aman, mudah digunakan, dan inklusif bagi semua kalangan. Pada tahun 2025, Dana semakin memperkuat posisinya sebagai dompet digital terdepan dengan fokus pada inovasi berbasis pengguna, keamanan, dan perluasan layanan. Bali menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan pembayaran digital yang pesat. Menurut data Bank Indonesia, BI, Provinsi Bali pada kuartal 2 2024, lebih dari 850.000 merchant telah mengadopsi sistem pembayaran digital, dengan total transaksi mencapai 1,1 triliun rupiah. Selain itu, penggunaan KRIS di Bali telah melampaui 1 juta pengguna. Dana tidak hanya fokus pada inovasi teknologi, tetapi juga aktif dalam inisiatif sosial dan global. Program SIS Berdaya dan Disberdaya terus mendukung pemberdayaan UMKM perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, Dana menjadi anggota terpilih dalam World Economic Forum Unicorn Community dan berperan aktif dalam pengembangan Digital Economic Framework Agreement di tingkat regional ASEAN. Dana juga mempelopori inovasi KRIS Cross Border, yang memungkinkan wisatawan dari Singapura, Malaysia, dan Thailand melakukan pembayaran melalui KRIS. Tadi pertanyaannya 200 juta itu meningkat atau tidak? Tentu saja meningkat. Tadi kalau lihat videonya yang pertama, videonya itu masih sebutnya sekitar 190 juta pengguna. Itu karena beberapa bulan yang lalu ketika videonya dibuat, angkanya masih 190 juta. Tapi ketika kita bikin deck untuk Bali ini, kita cek lagi angkanya berapa. Ternyata di tahun 2025 ini kita sudah di 200 juta registered user. Jadi ada peningkatan tentu saja. Untuk Bali sendiri, kalau data pengguna Bali secara spesifik kita belum ada, tapi yang kita track adalah volume transaksi atau volume penggunaan layanan Dana di Bali. Nah, itu angkanya kita tahun lalu dibandingkan tahun ini, di tahun 2024 dibandingkan 2023 itu naiknya 132% ya. Jadi itu untuk Dana di Bali sendiri volume transaksinya naik 132%, artinya lebih dari 2 kali lipat peningkatannya. Posisi nasional berapa Pak? Cek dulu. Maaf, aku belum punya datanya, nanti mungkin kita follow up, tapi mestinya sih salah satu top terbesar ya, karena kan Bali sendiri kan kota top city di Indonesia juga. Biasanya itu akan angkanya sinkron dengan kota terbesar di Indonesia sih, tapi kita harus double check. Terus tadi pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa naik? Oh, tadi tentu saja ada 2 alasannya. Pastinya inovasi yang kita lakukan dari sisi produk, dari sisi user experience, itu mendorong pertumbuhan, karena kita kayak tadi ada tahun ini cuma 5 yang tahun lalu kita luncurkan. Tahun ini tadi Pak Kerry bilang kita udah ada di 3 negara, tahun depan akan lebih banyak negara. Tahun lalu kita punya Dana dengan Tokopedia, Dana dengan Halodoc, Dana dengan Alto. Tahun ini akan ada banyak inovasi lainnya yang pasti kita akan share juga ke teman-teman media. Yang kedua adalah kolaborasi kami, karena sebagai open platform kami banyak berkolaborasi dengan mitra-mitra swasta, mitra-mitra UMKM, dan mitra-mitra regulator gitu, karena kami sangat erat hubungannya dengan BI, dengan OJK, dengan Komdigi. Jadi itu juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhannya Dana. Tentu kita harapannya Dana di 2025 terus bertumbuh, tidak hanya dari jumlah pengguna, tapi juga dari transaksi yang dilakukan di dalam Dana. Itu kita memiliki target pertumbuhan yang cukup ambisius ya. Mungkin beberapa bulan lalu ya ada berita dari salah satu yang terbesar bilang, dari Kominfo zaman itu ya, yang bilang Dana itu banyak memfasilitasi judi online ya. Datanya dari mana Bapak Ibu? Datanya dari data yang dilaporkan oleh Dana ke PPATK. Ya, jadi data yang dilaporkan oleh media terbesar itu adalah data yang Dana laporkan ke PPATK. Ya.
dananya segini, warna ungu segini, warna orange segitu, warna hijau segitu. Jadi gapnya jauh. Ya, itu menurut saya kita juga dulu banyak mendapat pertanyaan serupa ya dari media. Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau datanya dari PPATK berarti yang lapor itu kita, ya. Yang lapor itu kita. Berarti apa? Kita yang paling rajin lapor, Bapak Ibu. Ya. Bukan kita yang paling rame memfasilitasi, bukan. Kita yang paling comply sama regulasi. Sehingga kita ketemu langsung lapor, kita ketemu langsung lapor. Sehingga sebenarnya banyak yang kita bantu, bukan kita memfasilitasi. Jadi interpretasi judulnya yang kadang-kadang ya, tolong Bapak Ibu ya, yang wartawan yang saya cintai ya. Kita Pak. Jadi menjawab pertanyaan. Pada satu point in time itu kita pernah lapor sampai 30.000 akun dan 500-an merchant ke PPATK yang terindikasi judul dan masih berlangsung sampai sekarang. Ya, jadi yang kayak begitu-begitu tuh selama saya ada di Dana ya, selama kami semua ada di Dana tuh itu kami number one, ya, number one priority. Ya, jadi kami paling rajin lapor Bapak Ibu, ya, bukan paling banyak memfasilitasi, paling rajin lapor supaya ditindak, karena kita nggak punya wewenang untuk menindak, ya. Sehingga saya mohon Bapak Ibu tulisnya yang clear gitu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Rata-rata sehari itu bisa ngelapor berapa? Mungkin sehari itu temuannya berapa? Karena kita paling rajin, karena udah terkenal rajin melapor Bapak Ibu. Jadi trennya semakin, lupa ya, semakin menurun lah. Kenapa? Alah percuma lah saya itu di Dana, nanti dilaporin saya hilang lagi laporannya. Jadi udah, karena kita pengen jalan jadi banyak pindah ke warna-warna lain gitu lah. Karena itu, oh ini bukan tempat buat cuci-cuci uang nih. Ya. Gitu sih Bapak. Jadi we are very particular on it, and yang tadi anti-scam center, Indonesia Anti-Scam Center, kita yang ikut ke BI yang awal-awal ikut FGD, fokus group discussion, gimana korban-korban scam itu bisa cepat ditindak dan ditangkap.